pesannya apa dari saya selaku seorang praktisi hukum, seorang lawyer yang sudah 20 tahun lebih beracara, ya. Saya berpesan bahwa perbaiki tata bahasa. Jadi itu mungkin cara yang gampang, ya. Pertanyaan pertama, apakah perbuatan illegal access ini secara pandangan hukum apabila sudah dijadikan barang bukti karena ada dugaan melanggar hukum, apakah bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum? Saya akan menjabarkannya sebagai berikut. Bahwa pertama, saudara Richard Lee ini tersangkut kasus atas adanya laporan dari saudari Kartika Putri terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, ya. Nah, dalam kasus tersebut kemudian ada beberapa barang bukti yang disita karena media untuk melakukan dugaan pencemaran nama baik itu melalui akun medsos dalam ini mungkin Instagram, maka akun Instagramnya ikut disita. Nah, disita ini melalui suatu berita acara penyitaan, ya, dilakukan secara resmi dan formal oleh penyidik. Nah, kemudian kasus ini berkembang, di mana setelah disita, ya kan, polisi mendapatkan bukti bahwa saudara Richard Lee diduga telah mengakses, ya, secara ilegal atau dalam bahasa Inggrisnya itu illegal access, ya kan, terhadap akun Instagramnya, dan diduga pula telah menghilangkan beberapa bukti-bukti di Instagramnya yang terkait dengan kasus laporan Kartika Putri sebelumnya. Nah, pertanyaannya, apakah ini merupakan suatu tindak pidana atau bukan, ya? Jadi saya tidak akan menilai perkaranya dulu, karena untuk menilai perkaranya saya harus mendapatkan alat bukti yang konkret. Tapi saya akan melihat dari sisi hukumnya, apakah perbuatan illegal access itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum, baik secara pidana atau di disiplin ilmu yang lain. Pertama, bahwa ya, perbuatan tersebut ada perbuatan pelanggaran hukum, terutama di hukum pidana, itu diatur di dalam pasal 30 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jadi apabila ada barang siapa seseorang mengakses komputer atau sistem elektronik, ya kan, dengan cara menjebol, ya kan, menerobos masuk, habis itu dan lain sebagainya, maka itu dianggap sebagai suatu tindak pidana, ya kan, diancam dengan hukuman yang cukup berat, selama 8 tahun ancaman hukumannya. Jadi ini sebenarnya pasal ini digunakan untuk lebih sering digunakan untuk para hacker-hacker, ya, para hacker yang masuk ke akun orang lain, ya, untuk menjebol sehingga akhirnya bisa menguasai akun tersebut dan melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, terkait dengan ini, apakah Richard Lee bisa dihukum? Karena ini kan merupakan akun miliknya sendiri. Ya, nah, jawabannya adalah bisa, karena memang setelah akun itu disita oleh penyidik, maka kekuasaan secara hukum itu beralih ke tangan penyidik. Jadi untuk mengakses, menguasai sementara akun tersebut atau barang bukti sitaan itu bisa melalui proses pinjam pakai. Jadi nggak bisa sembarangan orang itu mengakses. Nah, ya kan, apabila ada orang yang melakukan hal tersebut, artinya dia tuh berusaha menguasai, menarik barang sitaan itu juga ada ancaman di kitab undang-undang hukum pidana. Itu diatur di dalam pasal 231 KUHP, ya kan, orang yang menarik barang sitaan itu diancam dengan ancaman hukuman penjara
selama-lamanya 4 tahun. Itu. Nah, kemudian ya kan Richard Lee juga bisa dituntut dengan pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP, orang yang menghalangi proses penyidikan. Jadi ketika seseorang itu ya kan melakukan illegal access dan perbuatannya itu bisa dibuktikan lebih lanjut dengan menghilangkan beberapa alat bukti, itu dapat menghalangi atau dapat mengurangi kadar dari suatu tuntutan nanti di pengadilan. Artinya apa? Dianggap dia dapat menghalangi penyidikan yang harusnya bisa berlangsung dengan maksimal dengan hilangnya beberapa alat bukti dan bukti-bukti yang ada di dalam akun tersebut. Dugaannya seperti itu. Apakah karena perbuatan yang melawan hukum tersebut akhirnya Dr. Richard Lee ditahan? Ada unsur tidak karena situ? Saya katakan bahwa iya, bahwa alasan penyidik dalam melakukan penahanan secara subjektif itu ada 3, dan salah satunya adalah orang yang diduga telah menghilangkan atau dikhawatirkan menghilangkan alat bukti. Nah, jadi dalam posisi ini secara subjektif penyidik mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan penahanan, dan saya merasa bahwa kenapa dilakukan penahanan karena memenuhi unsur dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alasan subjektif melakukan penahanan yaitu menghilangkan alat bukti, seperti itu. Ya, berikutnya dugaan pelanggaran Undang-Undang TNI Indonesia berawal pelaporan diri atas dugaan kecurangan baik oleh ketika. Bisa dijabarkan juga, Bang, secara hukum head speech itu bisa mengundang kecaman yang berujung proses hukum atau tidak. Nah, memang harus dibedakan antara head speech dengan mengkritik, ya, atau orang yang melakukan pencemaran nama baik seperti ini. Kalau untuk kasusnya Richard Lee, ini memang Saudari Kartika Putri melaporkan atas adanya dugaan pencemaran nama baik terkait dengan produk kosmetik yang Kartika Putri di-endorse untuk itu, ya. Nah, saya kurang tahu perkaranya sudah sejauh mana, apakah perkara ini sudah sampai ke Richard Lee dijadikan tersangka atau tidak, ya. Karena itu berbeda dengan case yang satunya yang illegal access, ya kan. Makanya kita harus membedakan antara kecaman, ya kan, dengan kritik dan hate speech. Nah, ini emang ada parameter yang kadang-kadang abu-abu, ya, untuk seorang melakukan kritik. Nah, saya ambil contoh, kalau seorang pejabat publik, ya kan, itu dia memang secara asas demokrasi yang berlaku di Indonesia dan universal itu ya boleh dikritik. Tapi ada batasannya, nggak boleh hate speech tadi, ya kan, nggak boleh hate speech, nggak boleh melakukan pencemaran nama baik atau menyerang pribadinya, itu nggak boleh. Sebenarnya gini, di iklim demokrasi kita dan ditambah juga dengan perkembangan teknologi yang sudah sangat maju saat ini dan ada pergeseran media, ya, media berkomunikasi yang dulu bisa melakukan secara kontak fisik dan ini bisa dilakukan melalui suatu platform digital, baik itu media sosial atau TV, ya kan. Makanya tentunya ini ada pergeseran terkait dengan cara orang dalam melakukan suatu kejahatan dan cara orang untuk berekspresi. Nah, pesannya apa ya, kayak gitu ya? Pesannya bahwa ya sebenarnya kita boleh sebenarnya untuk mengkritik, ya, tapi memang harus memenuhi kaidah-kaidah norma-norma yang berlaku. Saya melihat memang sebenarnya netizen Indonesia ini agak sedikit lebih sadis, ya, lebih kasar dibanding media-media atau netizen yang ada di luar, mungkin seperti itu. Lebih seenaknya kalau ngomong itu. Wah, nah ini juga mungkin harus diatur. Kalau terlalu ketat juga diatur, nanti ini malah hidup ini juga terlalu kaku, kan gitu, ya. Jadi memang harus ada suatu parameter dan ramuan yang tepat supaya
semua ini kehidupan sosial bermasyarakat ini bisa berjalan dengan baik dan mengalir seperti itu. Nah, pesannya apa dari saya selaku seorang praktisi hukum, seorang lawyer yang sudah 20 tahun lebih beracara, ya. Saya berpesan bahwa perbaiki tata bahasa. Jadi itu mungkin cara yang gampang ya. Cara kita perbaiki tata bahasa, nggak harus kasar, ya kan? Nggak harus menghujat. Jadi kritik itu boleh. Jadi nggak harus kepada pejabat, kepada public figure. Cuman tata bahasanya mungkin harus kita perbaiki. Apalagi kan kita bangsa yang menganut adab ketimuran, tentunya kita harus lebih pandai lagi dibanding mungkin ya orang-orang di negeri Eropa sana. Harusnya seperti itu, ya. Saya rasa seperti itu. Sementara cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.